Bapa, terima kasih kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini, sehingga setiap kami boleh belajar untuk mengambil keputusan yang besar di dalam hidup kami. Karena Tuhan telah memerdekakan kami, untuk itu pakai setiap kami Tuhan Yesus, sehingga setiap keputusan yang kami ambil benar-benar seturut dengan kehendak dan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami ya Roh Kudus. Sampaikan isi hati-Mu, apa yang perlu Engkau sampaikan, dan ajarlah kami untuk memahami dan mengerti rencana Tuhan, sehingga kami benar-benar dimerdekakan dari setiap kehidupan kami untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Merdeka. Merdeka. Ayo, nggak semangat nih, kalian belum makan pagi deh. Merdeka. Ayo semua kepalkan tangan sama-sama. 1, 2, 3. Merdeka. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Semuanya serba merah putih saudaraku. Di mana-mana, di kampung-kampung, bahkan di rumah kami, di gang-gang, semuanya ada bendera merah putih. Dan suasana kemerdekaan itu memang harus dirasakan oleh seluruh orang Indonesia. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau berbicara mengenai keputusan besar di dalam hidup Indonesia. Kalau mau mereka harus mengambil keputusan untuk melawan yang namanya penjajahan. Yang terakhir adalah penjajahan Belanda yang harus dikalahkan oleh orang Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia harus mengambil keputusan yang besar untuk benar-benar dimerdekakan atau mengalami pembebasan dari perbudakan atau dari penjajahan. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, setiap orang pasti pernah diperhadapkan dengan pilihan. Ada pilihan untuk kita datang ke gereja, ada pilihan juga untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ada pilihan untuk kita bekerja, ataukah kita istirahat, ataukah kita tidur. Ada pilihan untuk kita menikah, ataukah kita jomblo. Ada pilihan untuk kita bisa pergi, tinggalkan rumah untuk melakukan aktivitas kita, ataukah pilihan untuk kita tetap ada di rumah karena hari ini kan hujan, hari ini terlalu panas. Nah, itu semua adalah pilihan-pilihan yang bisa kita putuskan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu mungkin kali ada pilihan-pilihan yang terlalu sulit untuk kita pikirkan atau kita putuskan, yang itu berkaitan mungkin dengan masa depan kita. Aduh, kalau saya memutuskan untuk menikah ini, sementara saya belum punya pekerjaan, bagaimana saya bisa menghidupi pasangan saya sementara pekerjaan saja belum punya. Pertimbangan ini yang membuat kita menjadi orang berpikir 2 kali untuk memutuskan bagaimana untuk melanjutkan, untuk masuk di dalam pernikahan ataukah enggak. Saya mau bekerja, tetapi ijazah saya SMA, apakah saya bisa sampai kepada apa yang saya cita-citakan? Tapi kalau saya nggak memutuskan hari ini untuk keluar untuk mencari pekerjaan, saya akan tetap tinggal di tempat. Saya nggak pernah akan melihat perkembangan. Saya mau melakukan usaha, saya mau berusaha atau berbisnis, tapi kalau saya tidak pernah membuka kesempatan, tidak pernah mencari kesempatan di luar, saudaraku, tidak pernah melibatkan orang-orang yang ada di samping saya, tidak pernah membangun relasi dengan pelayan-pelayan atau dengan pembisnis-pembisnis yang lain, saudara, maka saya tidak akan pernah melihat sebuah keputusan yang besar dalam hidup saya. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, demikian juga ketika kita mengambil keputusan untuk benar-benar mengikuti Yesus, kita perlu untuk segera mengambil keputusan yang tepat dan benar, untuk bukan hanya sekedar menjadi orang percaya, tetapi bagaimana dalam hidup kita keputusan besar itu kita ambil untuk benar-benar mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Salah satu contoh yang perlu untuk kita pelajari ya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ini keputusan yang sangat sulit bagi seorang ibu-ibu muda yang telah ditinggalkan oleh suaminya. Siapakah dia saudaraku? Contoh di dalam Alkitab
perlu untuk kita perhatikan. Coba lihat Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama ayat 1. Bapak Ibu, saya rindu untuk kita membaca ini, bagaimana seorang janda. Jadi sebetulnya dalam satu rumah tuh ada 3 janda. Gila nggak, di satu rumah 3 janda? Mantu sama mertua, dua-dua. Jadi yang laki-lakinya meninggal semua, saudaraku. Saudara perhatikan ya. Di dalam ayat yang pertama, boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Pada zaman para hakim pemerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat yang kedua. Nama orang itu ialah apa? Elimelek. Nama istrinya adalah Naomi. Dan nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. 3. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. 5. Lalu matilah juga kedua, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak dan suami. Cukup dulu sampai di sini. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, keputusan yang besar di dalam hidup. Jadi adalah seorang kepala keluarga namanya Elimelek bersama istrinya. Dan kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Mereka keluar dari Bethlehem, dari Yehuda, karena kelaparan terjadi pada saat itu. Mereka keluar pergi ke bangsa lain, ke namanya Moab. Moab. Orang Moab sama orang Israel itu jauh berbeda. Satu menyembah kepada Allah, orang Israel. Orang Moab menyembah kepada Allah-Allah yang mengerikan, sehingga anak-anak mereka juga bisa persembahkan kepada Allah mereka, dibakar. Saudara, ini orang Moab. Saudara perhatikan bahwa Rut itu merupakan salah satu contoh di dalam Alkitab, hidupnya itu yang diubahkan. Rut itu siapa? Rut itu adalah menantu dari Naomi. Rut itu adalah menantu dari Naomi. Menantu dari Naomi itu ada 2, Orpa sama Rut. Kalau anaknya Naomi itu ada 2, Mahlon dan Kilion. Jadi Mahlon ini punya istri yang namanya Orpa, sementara Kilion punya istri yang namanya Rut. 2 menantu ini tinggal bersama-sama dengan Naomi. Ketika Elimelek meninggal, 2 anak ini mengambil perempuan orang Moab. Padahal seharusnya orang Israel gak boleh menikah, gak boleh memberikan anak-anaknya kepada orang Moab. Karena orang Moab tidak menyembah Allah yang benar. Karena orang Moab tidak punya kasih. Karena mereka bisa mengorbankan anak mereka untuk apa? Menjadi penyembahan kepada Allah yang mengerikan. Itu di Moab, saudaraku. Tapi saudara perhatikan bagaimana fungsi daripada Naomi yang merubah karakter daripada Orpa dan Rut, sehingga mereka benar-benar melihat bagaimana Allahnya orang Israel itu bekerja di dalam dirinya Rut. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-6. Coba tampilkan di dalam ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Jadi Mahlon dan Kilion ini meninggal juga. Jadi dalam satu rumah ada Naomi yang janda, ada Orpa yang janda, ada Rut yang janda. 3 janda dalam satu rumah. Saya nangkap sampai di sini. Betapa perihnya keluarga itu. Punya suami meninggal, kedua anaknya juga meninggal. Naomi tinggal bukan dengan anaknya, tapi dengan menantunya. Saudara, tapi kenapa menantunya begitu nempel dengan mertuanya, begitu mengasihi mertuanya? Saya perhatikan ya,
Jadi kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan pulang ke daerah Moab. Sebab di daerah Moab mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara, menjadi seorang janda yang muda itu punya tantangan tersendiri. Jadi begini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ketika Elimelek meninggal, mulailah Mahlon dan Kilion ini mengambil perempuan Moab. Mereka menikah 10 tahun. 10 tahun. Coba ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Mereka berangkat dari tempat tinggal itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Ayat yang 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, lalu yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10. Berarti mereka udah menikah 10 tahun setelah Elimelek meninggal. Oke? Serta bapak mertua mereka meninggal. Sudah 10 tahun, tapi mereka belum punya anak. Saudara, belum punya anak. Apa yang terjadi dengan kedua perempuan ini? Suaminya juga setelah 10 tahun, ayat yang kelima, coba ayat yang kelima. Dikatakan lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Naomi kehilangan suaminya, tapi juga kehilangan anak-anaknya. Menurut saudara, Naomi terkutuk enggak nih? Ada dosa apa yang dia lakukan? Kira-kira saudaraku, dalam waktu beruruntutan, suami meninggal, kemudian anak-anak meninggal. Suami meninggal misalnya tahun sekarang, 5 tahun atau 10 tahun kemudian kedua anak meninggal dalam waktu bersamaan. Ini kejadiannya, ini yang parah saudaraku. Kalau saudara lihat dibandingkan dengan Ayub, dalam satu hari kekayaannya habis. Dalam satu hari 10 anaknya mati. Dalam satu hari istrinya suruh sumpahlah Allahmu dan matilah, saudara. Lebih parah Ayub kan? Tapi ini yang terjadi dengan Naomi ketika dia pergi ke Moab. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, Rut, Orpa, Naomi, 3 janda dalam satu rumah. Elimelek mati, suaminya Naomi. Ya, kemudian Mahlon mati, istrinya Orpa. Kemudian Kilion mati, istrinya ada Rut. Tinggallah ketiga janda ini dan mereka tinggal di satu rumah. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Orpa nggak ikut dengan Rut dan Naomi pulang ke Bethlehem, pulang ke Israel? Kenapa cuma Rut yang pulang bersama-sama dengan Naomi ke Bethlehem atau ke Israel? Coba lihat ayat yang ke-8 tadi, Naomi sudah pernah ungkapkan kepada si Rut untuk pulang. Coba, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya saudara. Jadi Naomi itu memberitahu kepada Rut dan juga Orpa, suruh mereka pulang. Mertua yang baik memberikan tawaran kepada kedua menantu ini, yuk pulanglah sudah, siapa tahu nanti kalian itu mendapat calon suami pengganti anak-anak saya yang sudah meninggal. Naomi tawarin. Tetapi saudara perhatikan, ini perkataan atau doa daripada Naomi. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti kamu menunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Ayat yang ke-9. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Saudara perhatikan, ini tantangan dalam kehidupan manusia.
bahwa persoalan itu tidak akan pernah berhenti selama kita masih hidup. Naomi ditinggalkan oleh Elimelek, meninggal. Persoalan satu. Kemudian beberapa tahun kemudian anak-anaknya meninggal. Ini persoalan berikutnya. Persoalan berikutnya. Tapi apakah Naomi langsung stres dan putus asa? Saudara perhatikan di dalam ayat-ayat ini. Diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Kadangkala saudaraku, suara keras dari tangisan seseorang itu belum tentu keluar dari hati. Coba kita baca ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Dan berkatalah kepadanya, tidak kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Dan ketika Naomi tawarkan mereka untuk pulang, mereka nggak mau, mereka justru menangis dengan suara keras. Tapi dengan perkataan dalam tangisan mereka berkata, tidak, kami akan ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Ayat yang ke-11. Ini saudara perhatikan. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Ayat yang ke-12. Pulanglah anak-anakku. Beberapa kali kata-kata pulang ini suruh Naomi benar-benar bukan saja bahasa halus. Pulanglah yang pertama, pulang yang kedua, sampai mungkin dia kasar. Pulang sana sudah, gak apa-apa, biarkan saya sendiri, biarkan saya pulang ke Yehuda. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya, pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Ayat yang ke-13. Masakan kamu menanti sampai mereka menjadi dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Jangan kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Benarkah Tuhan merancangkan kecelakaan bagi Naomi? Terus kenapa kata-kata ini keluar dari Naomi? Karena hatinya pahit. Karena orang itu kalau hatinya sudah pahit, karena masalah demi masalah itu datang beruruntutan kepada dia, maka dia pun juga akan sanksi terhadap penyertaan atau tanggung jawab Tuhan atas hidupnya. Dia akan berpaling dan mungkin juga akan menjadi nggak percaya sama Tuhan. Tapi karena memang dia sudah latar belakangnya adalah orang percaya kepada Tuhan, dia tetap belajar untuk mau kembali ke negerinya. Saudara, saya mau katakan kepada kita, orang percaya walaupun datang ke gereja, tapi seringkali bisa juga hatinya pahit terhadap seseorang. Hatinya pahit karena kejadian-kejadian tertentu di dalam hidupnya. Contoh, dia bisa pahit dengan pendetanya. Ketika pendetanya menyampaikan sesuatu, ketika gembalanya menyampaikan sesuatu dan itu menusuk hatinya, dia bisa pahit. Itu belum lebih parah lagi, saudaraku. Mungkinkah ketika pendetanya mendoakan anaknya yang sakit atau istrinya atau suaminya yang sakit, tiba-tiba itu nggak sembuh, justru mati? Dia bisa pahit, kepahitan kepada gereja dan kepada Tuhan. Aku nggak percaya lagi sama Tuhan. Katanya Tuhan itu penyembuh, katanya Tuhan itu dia bisa membangkitkan orang mati. Mana suamiku mati, istriku mati, anak-anakku mati. Dia bisa pahit sama seperti yang terjadi dengan Naomi. Coba saudara perhatikan. Oleh sebab itu mari kita belajar melihat bahwa situasi itu kadangkala tidak seperti apa yang kita inginkan. Kadangkala persoalan itu lebih berat daripada apa yang kita pikirkan. Tapi apakah kita mau tinggal di dalam situasi seperti berat seperti ini? Apakah kejadian ini membuat kita terpuruk dan kejadian ini membuat kita tidak percaya lagi kepada Tuhan? Apakah kejadian ini membuat kita itu tidak mau datang ke gereja, tidak mau datang lagi mengikuti Tuhan? Itu keputusannya kembali kepada kita. Ketika saudara diberkati, ketika saudara mulai mengalami yang namanya kelimpahan dalam hidup kita, seperti
apa yang dilakukan oleh Elimelek, Naomi dan Mahlon dan Kilion ketika kelaparan terjadi di Israel. Mereka pergi ke Moab. Pertama-tama sih lancar. Mereka diberkati, kemudian mereka tinggal di Moab sebagai orang asing, kemudian mereka bertumbuh di situ. Mahlon dan Kilion bertumbuh menjadi dewasa. Senang sekali Elimelek, senang sekali Naomi. Dan kemudian tiba-tiba terjadilah masalah, meninggallah Elimelek, meninggallah Mahlon dan Kilion. Dalam waktu yang begitu dekat, saudaraku, terpuruklah Naomi. Saudara, pada saat saudara diberkati oleh Tuhan, jangan pernah berpaling tinggalkan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Meskipun di dalam keputusan yang kita ambil itu keluar seperti Elimelek keluar dari Bethlehem, dari rumah roti. Saudaraku, tapi jangan sampai melupakan Tuhan. Di sisi ini saya melihat sebuah kekurangan yang terjadi dengan kehidupannya Naomi. Walaupun tidak dijelaskan, tapi ketika dikatakan bahwa tangan Tuhan teracung terhadap aku, benarkah tangan Tuhan teracung? Apakah Tuhan tidak memelihara dia di tanah Moab? Tuhan memelihara dia dengan memberikan menantu kepada kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Walaupun mereka sudah meninggal, tapi menantunya tetap ada bersama-sama dengan dia. Itu pertanda bahwa Tuhan masih menyertai Naomi. Tapi kadangkala ketika kita diberkati, ketika ada masalah-masalah itu datang, saudaraku, kita melupakan akan kasih Tuhan yang telah Dia berikan bagi kita. Ketika engkau diberkati dengan bisnis, ketika engkau diberkati dengan pekerjaan yang bagus, ketika engkau diberkati dengan anak-anak yang luar biasa, saudaraku. Tetapi ketika ada satu saat, ada titik terendah dalam hidup kita, saudaraku, ketika itu dia datang, saudaraku, maka kita bisa melupakan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Berkat yang misalnya Tuhan berikan itu 80%, kemudian Tuhan ambil lagi 50%, tinggal 30%. Apakah Tuhan itu jahat? Apakah Tuhan itu mengacungkan tangannya kepada Naomi? Apakah Tuhan itu mengacungkan tangannya kepada kita saat kita diberkati? Ayat yang ke-14 sudah dikatakan seperti ini. Menangislah pula mereka dengan suara keras. Jadi 2 kali mereka menangis, menandakan bahwa mereka mengasihi Naomi, Orpa dan juga Rut. Lalu, saudara perhatikan, lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. 2 menantu, ketika mereka menangis dengan suara keras, Orpa mengambil keputusan untuk pulang ke Moab. Saudara, Orpa mengambil keputusan untuk pulang ke Moab kepada orang tuanya, kepada ibunya, kepada Allahnya. Tetapi Rut tetap berpaut kepada Naomi. Saudara, kenapa Rut nggak mengambil keputusan seperti Orpa? Karena Rut mengenal Naomi. Saudara, dalam hidup kita, mari kita belajar ini, saudaraku. Mari kita lihat, kenapa Rut tidak pulang bersama-sama dengan Orpa ke bangsanya, kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada keluarganya. Karena dia mengenal Naomi adalah seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dari mana dia tahu Naomi itu benar-benar mengasihi Tuhan? Karena dari perilakunya Naomi kepada anak-anaknya. Kasihnya itu begitu besar kepada anak-anaknya dan juga kepada menantunya. Tapi apa bedanya antara Orpa dan Rut? Sama-sama tinggal dalam satu rumah. Ketika masih ada Mahlon dan Kilion, mereka melihat. Saudara, karena Rut melihat bahwa mertuanya, yaitu Naomi, seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan belajar untuk beribadah kepada Tuhan. Dari ibadahnya, akan muncul yang namanya perbuatan kasih, memperhatikan anak menantunya, memperhatikan anak-anaknya. Itulah yang membuat Rut terkesan dengan Naomi. Di dalam hidup kita, saudara, kita bisa mengambil yang namanya contoh daripada Rut ini, yaitu kenalilah dulu siapa yang ada bersama dengan, lihat perilakunya dia.
lihat kasihnya dia kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua, karakternya dia dengan anak-anaknya, karakternya dia dengan menantunya. Itulah yang akan menjadi bagian dalam hidup dia untuk mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi pulang ke bangsa Israel, bukan pulang ke bangsanya. Mengikuti Naomi dimanapun Naomi berada di situ. Kita nggak bisa mengenal orang cuma hanya sekedar ketemu setiap minggu seperti ini, saudaraku. Bagaimana saudara bisa mengenal istri saudara, mengenal suami saudara? Saudara tinggal dalam satu rumah dengan dia, baru kamu bisa kenal. Tinggal dalam satu rumah juga belum tentu bisa mengenal secara pribadi, belum tentu mengenal. Belum tentu, saudaraku. Coba lihat nih apa yang dilakukan oleh Orpa. Dia tinggal satu rumah dengan Naomi, tetapi justru keputusannya dia pulang ke bangsanya, pulang ke ayah dan ibunya. Dia nggak seperti Ruth. Perbedaannya adalah Ruth mengenal dengan benar Naomi, siapa Naomi dan siapa Allahnya. Tapi Orpa enggak. Dia enggak mengenal Naomi seperti Ruth mengenal Naomi. Dua karakter yang sama tapi berbeda keputusan. Kita pun juga di dalam keluarga pun juga sama, saudaraku. Anak-anak kita pun juga ada lahir bersama-sama di dalam keluarga kita, tetapi berbeda keputusan yang mereka ambil. Gak mungkin sama. Demikian juga di dalam gereja. Ketika saudara mengikuti Tuhan, banyak orang bisa hadir di gereja, tapi belum tentu mereka bisa mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Belum tentu. Ada saja masalah yang datang. Iya, benar, ada saja masalah datang. Tetapi saudaraku, ini yang mau saya katakan kepada kita bahwa masalah itu akan menunjukkan karakter siapa dirimu, siapa yang engkau kenal, siapa yang engkau ikutin, siapa yang menjadi pusat penyembahanmu, siapa yang menjadi pusat kepercayaanmu ketika engkau bergereja. Itu akan dibuktikan oleh waktu. Dibuktikan oleh waktu. Waktu akan membuktikan saudara itu setia kepada Tuhan, atau hanya saudara itu menjadi orang yang cuma datang untuk memenuhi bangku-bangku yang kosong. Kita itu akan terlihat dari situ. Kita setia di dalam pelayanan ataukah enggak. Itu akan terlihat dari waktu yang akan berjalan. Karena waktu itu akan membuktikan kita setia kepada Tuhan. Terbukti daripada pelayanan kita kepada Tuhan tetap konsisten dengan apa yang Tuhan percayakan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Jadi mengapa Ruth itu bisa begitu mengasihi Naomi? Karena Ruth melihat bahwa mertuanya adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahnya, dan perbuatannya melayani anak-anaknya, bahkan mengasihi kedua menantunya. Yang kedua adalah mengapa Ruth begitu setia untuk mengasihi Naomi. Yang kedua, Ruth mengasihi Naomi seperti mengasihi dirinya sendiri. Kalau kita mau tinggal dengan orang yang mengenal kita, kita harus belajar untuk mengasihi dia sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini tidak mudah, saudaraku. Ini tidak mudah. Mengasihi suami sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Mengasihi istri sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Ini perlu yang namanya adaptasi. Dan adaptasi itu bukan 1-2 bulan. Itu akan terus menerus sampai kita mati nanti. Apakah kita masih tetap mengasihi? Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Terus ayat yang ke-16 ini. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dia bukan orang Israel. Dia berasal dari Moab. Tetapi ketika dia mengenal Naomi dengan seperti dia mengenal dirinya sendiri, maka perkataan ini muncul daripada dia. Karakter seseorang, kasih seseorang akan keluar, akan muncul ketika dia mengenal pribadi yang bersama dengan dia itu dengan benar. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi.
Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Saudara perhatikan, pernyataan daripada Rut ini membuat hatinya begitu kuat dan menjelaskan kepada Naomi bahwa kemana engkau pergi, di situ aku pergi. Kemana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku. Dia bangsa Moab loh saudara. Tapi kenapa dia bisa berkata seperti itu? Allahmu adalah Allahku. Kalau dia nggak melihat bukti nyata dari kehidupan Naomi, nggak mungkin dia akan mengikuti Naomi. Bukti nyata itu akan kelihatan daripada apa? Pengenalan seseorang kepada orang yang dia percaya, seperti Rut mengenal Naomi. Demikian juga kita dengan Tuhan. Bukti nyata kamu mengenal Tuhan dibuktikan daripada pengenalanmu, daripada ekspresimu, pelayananmu, dari fakta di lapangan. Itu harus benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh Rut. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Cintanya udah besar banget sama Naomi. Sebab kemana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Orang kalau udah tinggal bersama, rohnya menyatu, tidak mungkin akan dipisahkan. Ini sama seperti Gehazi dan Elisa. Waktu Naaman datang memberikan persembahan karena dia telah disembuhkan. Naaman adalah prajurit, bukan orang Israel, dia adalah panglima tentara. Memberikan persembahan karena dia telah disembuhkan, saudara, dari kusta, dari lepranya dia, saudaraku. Maka dia persembahkan kepada Elisa. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Elisa nggak mau ambil itu persembahan. Gehazi pembantunya Elisa. Ketika Naaman pergi, kemudian Tuan, baru saja datang dari gunung. Ada 2 orang dan Elisa mengutus aku untuk meminta untuk memberikan pakaian beberapa. Naaman bilang, ambil aja semua, ambil aja beberapa untuk kasih kepada tuanmu. Kemudian ketika Gehazi datang kepada Elisa, terus Elisa tanya gini, dari mana engkau? Aku nggak kemana-mana. Terus apa yang bilang Elisa? Bukankah ketika kamu pergi, rohku pergi bersama-sama denganmu? Nah, saudara perhatikan ini yang terjadi nih, saudara. Sebab kemana engkau pergi, di situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga. Orang kalau sudah satu roh, dia tidak akan pernah meninggalkan temannya atau orang yang dia kenal. Begitupun kita dengan Tuhan. Kalau dia sudah mengenal Tuhan, mau separah apapun, mau tinggal dimanapun, dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap melayani Tuhan. Seperti ini, saudaraku. Di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Ini yang penting bagi kita, saudaraku. Jadi pengenalan Rut terhadap Naomi itu menjadi dasar untuk Tuhan pakai dia. Demikian pun juga pengenalan kita dengan Tuhan menjadi dasar untuk kita dipakai oleh Tuhan. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Dia katakan seperti ini. Di mana engkau mati, saudara, sampai kepada titik ini. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini yang dikatakan oleh Rut kepada Naomi. Ayat ini berbicara juga kepada keluarga. Tuhan pun juga mengutip pernyataan, tapi bukan seperti yang tertulis ini. Ya, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali apa? Kematian. Nah, ini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pernyataan daripada Rut karena dia mengenal. Kita tidak bisa hanya mengenal dari luar saja, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan.
Kita perlu waktu untuk lebih mengenal Tuhan lebih dalam. Maka itu mari kita tetap sama-sama di dalam suka dan duka, kita tetap melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan. Nah saudara, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hal apa yang bisa kita pelajari dari pembacaan perikop seperti ini? Yang pertama yang perlu untuk kita garis bawahi, yang perlu untuk kita pelajari. Yang pertama, jangan pernah mengambil keputusan tanpa bertanya lebih dahulu kepada Tuhan. Itu di dalam ayat yang ke-1. Ade tolong munculkan ayat yang pertama. Pada zaman para hakim-hakim memerintah ada kelaparan tanah Israel, lalu pergilah. Mereka nggak bertanya sama Tuhan. Elimelek, Naomi, Mahlon, Kilion tidak bertanya. Apalagi Elimelek sebagai kepala keluarga. Beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki itu pergi ke Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Apakah Tuhan perintah? Tidak. Ini yang terjadi saudaraku. Ketika terjadi dengan kelaparan di Abraham, Ishak, saudaraku. Kelaparan yang terjadi waktu Ishak tinggal di Gerar itu saudaraku. Waktu Ishak tinggal di Gerar ada terjadi kelaparan. Tapi Ishak bertanya kepada Tuhan. Tuhan berkata gini, jangan pergi tinggalkan Gerar, bercocok tanamlah di situ. Aku akan memberkati engkau 100 kali lipat. Berbeda dengan Elimelek. Elimelek nggak bertanya sama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama yang harus kita pelajari, jangan pernah mengambil keputusan tanpa bertanya lebih dahulu kepada Tuhan. Jangan pernah bertanya. Kalau ada masalah saudaraku, dalam keluarga, dalam kehidupan kita, bertanya dulu sama Tuhan. Tanyakan Tuhan, apakah engkau menginginkan saya untuk melakukan ini, A, B, C, D, dan D? Apakah kalau memang engkau izinkan, berikanlah aku konfirmasi. Yang kedua Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hal yang bisa kita pelajari dari pembacaan perikop ini adalah hidup itu tidak selalu berjalan mulus seperti kehendak kita. Kalau saudara buka di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Dikatakan gini, lalu matilah juga kedua anaknya, ini Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Yang kedua, hidup itu tidak selalu berjalan mulus seperti yang kita kehendaki. Ada saja persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ayat yang ke-6, coba ditampilkan. Kemudian berkemaslah ia dan kedua menantunya dan pulang ke daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia telah mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ayat yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Yang ketiga, hal yang harus kita pelajari dari pembacaan perikop ini, jadikan Tuhan sebagai pegangan hidup agar kita tidak kecewa. Elimelek mati, Naomi kecewa. Mahlon dan Kilion mati, Naomi kecewa. Itu sebabnya dia pahit. Jangan bawa kepahitan masuk di dalam tempat di mana Tuhan berkati. Tuhan sudah sediakan berkat bagimu, tapi kalau engkau pernah mengalami yang namanya kepahitan, jangan bawa kepahitan ke tempat berkat Tuhan yang tersedia. Nama Bethlehem sendiri adalah rumah roti. Bethlehem sendiri adalah namanya rumah roti. Kalau Tuhan telah berkati rumah roti, engkau pulang dari Moab dengan kepahitan, jangan engkau masuk ke dalam rumah roti atau ke bangsa Israel dengan kepahitan. Tinggalkan kepahitan di Moab. Masuklah dengan berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagimu. Ketika Tuhan sediakan berkat bagimu, percayalah Tuhan akan memulihkan apa yang hitam, apa yang sukar di masa lalu, akan mengalami yang namanya berkat Tuhan di masa depan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Oke, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sampai di sini biarlah kita belajar daripada hal ini supaya kita menjadi orang-orang yang tidak membawa kepahitan di masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati.